Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Love Violeta Laraswati dari jurusan Tadris Biologi, kelompok 6 mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang metabolisme nitrogen dan sulfur, yaitu topik 15 tentang hubungan antara fiksasi nitrogen dengan fotorespirasi, metabolisme nitrogen pada biji berkecambah dan selama fase vegetatif dan produktif. Jadi pertama-tama kita akan membahas hubungan antara fiksasi nitrogen dengan fotorespirasi. Walaupun 79% atmosfer di bumi itu adalah nitrogen, tumbuhan tidak bisa menggunakan secara langsung nitrogen bebas tersebut karena ada ikatan rangkap 3 di antara dua atom nitrogen yang menjadikan molekul tersebut hampir lembab. Jadi agar nitrogen tersebut dapat digunakan oleh tumbuhan, gas nitrogen harus diubah dulu atau direduksi menjadi amonia atau NH3, di mana reduksi nitrogen menjadi amonia itu melalui sebuah proses yang disebut fiksasi nitrogen atau nitrogen fixation. Jadi fiksasi nitrogen adalah proses biologis abiotik atau sintesis di mana nitrogen di atmosfer diubah menjadi amonia. Jadi nitrogen memasuki ekosistem dengan dua jalur alamiah, di mana keutamaan relatifnya sangat bervariasi dari satu ekosistem ke ekosistem lain. Yang pertama, deposit pada atmosfer merupakan sekitar 5% sampai 10% dari nitrogen yang dapat digunakan yang memasuki sebagian besar ekosistem. Dalam proses ini, amonium dan nitrat ditambahkan melalui kelarutannya dalam air hujan atau pengendapan debu-debu halus atau butiran-butiran lainnya. Jalur lain masuknya nitrogen ke ekosistem adalah melalui fiksasi nitrogen atau nitrogen fixation. Jadi ada sebuah proses yang sangat berperan penting dalam proses fiksasi nitrogen atau pengikatan nitrogen dalam biosfer, yaitu salah satunya adalah halilintar. Halilintar ini mempunyai energi yang sangat besar yang mampu memecahkan molekul-molekul nitrogen dan memungkinkannya untuk bergabung dengan oksigen dan hidrogen di udara. Kemudian setelah molekul nitrogen tadi terpecahkan dan bergabung dengan oksigen dan hidrogen di udara, nitrogen oksida terbentuk dan kemudian larut dalam air hujan membentuk sebuah kilat. Dalam bentuk ini senyawa nitrogen tersebut terbawa ke bumi. Kemudian fiksasi nitrogen ini diperkirakan sekitar 5-8% dari keseluruhannya. Untuk fiksasi nitrogen secara langsung oleh makhluk hidup hanya dapat dilakukan oleh prokariota tertentu yang dapat memfiksasi nitrogen. Di bumi hanya prokariota tertentu yang dapat memfiksasi nitrogen, yaitu tadi mengubah nitrogen menjadi mineral yang dapat digunakan untuk mensintesis senyawa organik bernitrogen seperti asam amino. Prokariota merupakan rantai yang penting pada beberapa titik dalam siklus nitrogen. Kemudian beberapa cyanobacteria memfiksasi nitrogen dalam ekosistem akuatik. Organisme yang memfiksasi nitrogen tentunya sedang memenuhi kebutuhan metaboliknya sendiri. Tetapi kelebihan amonia yang dibebaskan oleh organisme tersebut menjadi tersedia bagi organisme lain. Jadi prokariota yang dapat memfiksasi nitrogen ini selain dia untuk memenuhi kebutuhan metaboliknya sendiri, dia juga kelebihan amonia dari organisme tersebut akan terbebaskan atau terlepaskan sehingga bisa dipakai oleh organisme yang lain. Jadi nitrat yang terdapat di tanah dan di air itu pada umumnya terjadi karena pengikatan nitrogen secara biologi. Kemudian pengikatan nitrogen secara biologi ini dapat dilakukan oleh bakteri simbiotik, bakteri non-simbiotik, dan ganggang hijau biru. Bakteri non-simbiotik ini atau bakteri bebas yang berperan dalam pengikatan nitrogen diantaranya contohnya adalah Azotobacter crococum, A. beijerinckii, dan A. vinelandi. Kemudian ganggang hijau biru yang berperan dalam pengikatan nitrogen secara biologi yaitu adalah Nostoc dan Anabaena. Kemudian ada bakteri simbiotik yang berperan dalam pengikatan secara biologi adalah genus Rhizobium atau contohnya diantaranya adalah Rhizobium rufai. Untuk bakteri yang simbiotik ini dia mengikat nitrogen dengan cara membentuk simbiosis atau bersimbiosis dengan akar tumbuhan polong-polongan yang membentuk bintil akar. Contohnya itu seperti bintil akar pada tanaman pakis saji.
di mana mikroorganisme tertentu lainnya dapat mengikat nitrogen atmosfer. Jadi fiksasi nitrogen adalah sebuah proses atau peristiwa di mana diubah atau direduksinya nitrogen menjadi amonia, sehingga dapat digunakan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi fiksasi nitrogen atau pengikatan nitrogen tadi dapat dilakukan oleh prokariota tertentu, contohnya seperti bakteri simbiotik, bakteri non-simbiotik, dan ganggang biru hijau. Selanjutnya kita akan membahas tentang fotorespirasi, di mana fotorespirasi ini merupakan suatu respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya dan yang diterima oleh daun. Proses fotorespirasi ini disebut juga sebagai asimilasi cahaya oksidatif, di mana proses ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Proses fotorespirasi ini hanya terjadi pada bagian stroma dan kloroplast dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, fotorespirasi ini merupakan cabang dari jalur glikolat, di mana enzim utama yang terlibat dalam proses ini sama dengan enzim yang terjadi pada reaksi gelap pada fotosintesis, yaitu rubisco atau ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase. Rubisco ini memiliki dua sisi aktif, yaitu di mana sisi karboksilasenya aktif pada proses fotosintesis dan sisi oksigenasenya aktif pada proses fotorespirasi, di mana kedua proses ini terjadi pada stroma dan juga memerlukan substrat yang sama, yaitu RUBP atau ribulosa bifosfat, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH sel. Dengan demikian, proses fotorespirasi ini menjadi pesaing bagi fotosintesis. Karena proses fotorespirasi ini menjadi pesaing bagi fotosintesis, yaitu suatu kondisi yang tidak disukai oleh kalangan pertanian karena mengurangi asimilasi energi. Jadi jika kadar karbon dioksida dalam sel itu rendah, misalnya karena meningkatnya penyinaran dan suhu sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju respirasi, dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada faktor dalam atau internal yang terdiri atas faktor protoplasmik, di mana laju respirasi sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel, di mana kuantitas dan kualitas protoplasma di dalam sel ini sangat bergantung kepada umur sel tersebut. Yang kedua ada konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Jadi proses respirasi ini sangat bergantung pada substrat respirasi yang tersedia oleh sel tersebut. Semakin banyak substrat respirasi yang tersedia di dalam sel, maka semakin laju proses respirasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada faktor luar atau eksternal yang terdiri atas temperatur, cahaya, konsentrasi oksigen di udara, konsentrasi karbon dioksida, tersedianya air, kemudian luka, beberapa senyawa kimia, dan perlakuan mekanik. Jadi proses fotorespirasi ini pada tanaman C3 itu merupakan proses penghasil energi yang paling dominan, sedangkan pada tanaman C4 proses fotorespirasi ini sangat dihindari karena merupakan suatu proses yang membuang atau pemborosan energi. Jadi kenapa proses fotorespirasi ini sangat tidak disukai oleh kalangan pertanian? Yaitu tadi karena proses fotorespirasi ini merupakan proses yang membuang atau pemborosan energi. Walaupun begitu, proses fotorespirasi ini tetap memiliki peranan penting bagi pertumbuhan tanaman, yaitu sebagai proses pendauran ulang karbon dioksida dan amonia yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Jadi ada beberapa fungsi fotorespirasi bagi tanaman, yaitu yang pertama adalah penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua ada penghasil asam amino, yaitu serin dan gliserin. Yang ketiga yaitu menyediakan karbon dioksida yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga dapat digunakan dalam proses fotorespirasi. Dengan adanya karbon dioksida, maka akan terjadinya ikatan-ikatan dan penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan energi. Yang keempat yaitu untuk mengasimilasi karbon dioksida dan amonia sebelum digunakan pada proses fotosintesis.
Jadi apa sih hubungan dari fiksasi nitrogen dengan fotorespirasi pada tumbuhan tersebut? Jadi saya mengambil contoh di sini adalah tanaman kedelai. Jadi dalam hidupnya tanaman kedelai ini dia membentuk simbiosis dengan beberapa bakteri penambat nitrogen di udara. Misalnya bakteri Rhizobium yang bersimbiosis pada akar tanaman kedelai sehingga membentuk bintil akar. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bakteri simbiotik itu dia membentuk suatu simbiosis dengan akar tanaman, yaitu membentuk bintil akar. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan juga bahwa selain dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, tanaman kedelai juga dapat atau mampu berasosiasi dengan bakteri fotosintetik, yaitu adalah salah satunya seperti Synechococcus sp, di mana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa keberadaan populasi Synechococcus sp ini pada daun tanaman kedelai itu dia mampu meningkatkan laju pertumbuhannya dan juga bisa menambah atau meningkatkan kandungan nitrogen pada daun kedelai tersebut, sehingga daun kedelai tersebut lebih banyak mengandung klorofil. Peningkatan laju pertumbuhan dan kandungan nitrogen pada daun kedelai ini juga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi respon fisiologis tanaman, yaitu pada tanaman C3. Salah satunya dapat dilihat dari laju respirasinya. Jadi semakin laju pertumbuhan dan semakin banyaknya kandungan nitrogen pada daun tanaman kedelai ini, maka proses fotorespirasi tersebut juga akan semakin laju atau meningkat. Nitrogen pada daun tanaman ini sangat berperan penting dalam proses pembentukan zat hijau daun, yaitu yang bermanfaat dalam proses fotosintesis dan juga pembentukan lemak, protein, dan berbagai senyawa organik lainnya. Di mana zat hijau daun atau yang sering kita sebut dengan klorofil ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menangkap cahaya pada tanaman. Seperti yang kita ketahui, proses fotosintesis dan fotorespirasi ini tadi mereka memerlukan cahaya dan terjadi pada stroma dan kloroplas. Jadi semakin meningkatnya kandungan klorofil dalam persatuan luas daun, maka juga akan meningkatkan laju fotosintesis pada tanaman. Pada reaksi terang fotosintesis, meningkatnya kandungan klorofil ini mampu meningkatkan pemanenan energi cahaya, sehingga lebih banyak pula energi cahaya yang dirubah ke dalam bentuk kimia sebagai produk berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Jadi hubungan antara proses fiksasi nitrogen dengan fotorespirasi yaitu adalah di mana proses fiksasi nitrogen tadi merupakan proses di mana diubahnya nitrogen menjadi amonia sehingga dapat digunakan oleh tumbuhan. Semakin banyaknya kandungan nitrogen pada daun tumbuhan, maka semakin meningkat pula kandungan klorofil pada tumbuhan tersebut. Semakin banyak kandungan klorofil, semakin besar pengikatan cahaya, penangkapan atau pengikatan cahaya oleh klorofil tersebut, dimana seperti yang kita ketahui tadi, proses fiksasi nitrogen itu terjadi pada stroma dan kloroplas. Stroma dan kloroplas itu terdapat pada klorofil daun. Jadi semakin terfiksasinya nitrogen, semakin banyaknya kandungan nitrogen pada tanaman, maka semakin laju pula proses fotorespirasi pada tanaman tersebut. Selanjutnya kita akan membahas metabolisme nitrogen pada biji yang berkecambah dan selama fase vegetatif dan produktif pada tanaman. Di sini saya mengambil contoh biji anggrek yang sangat kecil yang memerlukan suplai nutrisi dari luar untuk bisa tumbuh dan berkembang. Di alam, biji anggrek bersimbiosis dengan jamur mikorhiza untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan agar dapat berkecambah. Di mana fase pertumbuhan dan perkembangan biji anggrek melalui beberapa fase. Yang pertama yaitu fase 0, di mana biji belum mengalami perkecambahan. Kemudian ada fase 1, di mana terbentuknya protokon. Fase kedua yaitu terbentuknya protokon dengan primordium daun.
Fase ketiga yaitu munculnya daun pertama. Fase keempat yaitu munculnya daun kedua dan diikuti tumbuhnya akar. Fase kelima yaitu pemanjangan daun dan perkembangan selanjutnya membentuk plantlet. Nitrogen dibutuhkan oleh tanaman sebagai komponen utama dari asam amino dan protein yang berperan penting pada proses pertumbuhan. Jadi sumber nitrogen yang diperlukan oleh tanaman dalam proses pertumbuhannya ini yaitu nitrogen yang harus dalam bentuk nitrat. Jadi dalam kultur in vitro, penambahan nitrogen biasanya dilakukan atau diberikan dalam bentuk ion nitrat atau amonium yang berikatan dengan senyawa lain baik kalsium atau dengan sulfat. Jadi penambahan nitrogen pada tanaman dalam bentuk amonium itu dapat mempercepat proses perkecambahan, sedangkan nitrogen sumber nitrat justru menghambat proses perkecambahannya. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ini merupakan sebuah proses pertambahan ukuran yang meliputi volume, bobot, jumlah sel, dan disertai dengan diferensiasi sel yang selanjutnya akan membentuk organ tanaman. Jadi metabolisme dalam jaringan tanaman ini diawali dengan masuknya sumber nitrogen yang berada di media kultur, yaitu seperti nitrat dan amonium, di mana nitrat dan amonium ini diserap oleh tumbuhan melalui transport aktif dengan bantuan energi oleh NADPH. Karena permeabilitas membran plasma ini sangat kecil, maka nitrat dan amonium tadi tidak dapat menembus sel secara difusi. Maka dari itu sumber nitrat yang diserap tadi akan berasimilasi di dalam sel dengan cara nitrat direduksi menjadi nitrit dengan bantuan enzim nitrat reduktase di sitosol. Ekspresi gen nitrat reduktase ini diinduksi oleh adanya nitrat yang masuk dalam sel tanaman. Selanjutnya, perubahan nitrit menjadi hiponitrit oleh enzim nitrit reduktase. Setelah itu, hiponitrit diubah menjadi hidroksilamin dan selanjutnya menjadi amonium. Di mana proses ini dibantu oleh enzim hidroksilamin reduktase di kloroplas. Selanjutnya dalam bentuk amonium ini akan segera mengalami sintesis lebih lanjut menjadi senyawa organik baik yang berupa asam amino, amida maupun senyawa lainnya. Jadi sedangkan kelebihan nitrat akan dibawa menuju ke sel mesofil melalui xilem, di mana nitrat dapat sementara disimpan di dalam vakuola. Kenaikan sintesis senyawa ini akan menambah protein sebagai hasil sintesisnya. Jadi metabolisme nitrogen ini sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Salah satunya yaitu pada masa perkecambahan, di mana penambahan nitrogen dalam bentuk amonium ini dapat mempercepat laju perkecambahan atau proses perkecambahan tersebut. Sedangkan penambahan nitrogen dalam bentuk nitrat justru akan dapat menghambat perkecambahan dari tanaman. Jadi untuk dapat digunakan oleh tanaman, nitrogen harus diubah dulu menjadi amonia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab akan kita lanjutkan di forum Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.